ya kan? Sampean itu udah golek dhewe ekstra dhewe nyari-nyari hikmahe dhewe. lah. Kadang kita tidak sadar, oh ya iki atas usahaku kan enggak. Dari situ loh. Dari situ bisa dapat titik balik. Iya, dulu saya ngubel duit, Mbak. Kerja dari jam 6 pagi wis tangi antri kamar mandi, ya kan? Jam 6 kemudian pulang jam 11, kadang cik jam 1, mbok golek opo wae. Alhasil duwe yo entek kabeh. Nah, saiki tak selehno, Mbak, uripku. Oleh yo kono ku. Nombor belajar mengikhlaskan segalanya. Itu Lah. yang masalah dari rumah itu kan, Mas. Aku udah kesini kan yang itunya membantu suami untuk dia PNS itu kan. Aku tuh dia dicerai dari anak, dia kecantol janda. Itu aku omah seisinya dilelah di sertifikat di atas namain dia. Aku cuma bawa anak 2, Mas. Anak itu kalau mungkin bisa diuangkan, mungkin dia tarik karena dia nggak uang kan ya. Udah ngikut aku nggak punya apa-apa, Mas. Itu dari suami aku udah berusaha untuk kelas-kelasnya anakku sekarang yang gede suruh apa, Bu, itu minta kono gini, aku nggak usah jawab, Bu, bisa lah aku di sini ya, bisa nyekolahin sampai sampai S2 jalan ini. Aku walaupun ditipu orang-orang itu ya, aku sudah bisa beli tanah 3 petak walaupun nggak lebar. Dah. Cuma Kan sing ngomong Mbak. Tak potong, mohon maaf. Sing sampean ngomongno kan utange ae. Sampean kan enggak ngomongno iso tuku tanah nang aku toh. Baru saiki tuku tanah 3 petak itu pas gak ada urusan sama orang, Mas. Aku sekali kontrak bisa beli tanah. Waktu itu kan anak belum kuliah ya, baru SMP, SMA itu kan belum banyak duit. Jadi aku setiap satu kontrak bisa satu kontrak. Jadi 6 tahun aku nggak disinggungin utang ke orang, itu dapat 3 petak. Oke, sebentar. Ini ada rentetannya. Ya kan? Gitu loh, ini ada rentetannya. Ketika kita bisa membeli sesuatu, ada yang percaya, ada enggak ya? Menurut aku ya. Setiap kita mampu mendapatkan harta, itu ada yang harus dibersihkan dari harta tersebut. Kan hitungannya jelas tuh. Bisa dipahami enggak? Nah, kita mengingat hal itu enggak? Kita mengingat hal itu enggak? Aku waktu itu aku buat musola, Mas. Aku sudah buat musola. Aku pikir kan ya udahlah, rumah yang di rumah biar untuk suami, aku mau bikin rumah di surga. Duh, sebentar. Beramal itu enggak cuma 1 kali loh. Iya, Mas, aku punya setiap mau lebaran nih aku punya ngadadak santri kilat. Setiap 1 tahun sekali aku udah aku urusin, Mas. Cuma kenapa masih makanya aku kadang kenapa ya Gusti Allah masih kasih aku cobaan yang gini. Padahal aku berusaha untuk sudah tahu itu, kadang aku ya Allah. Gini, sebentar. Setiap uang yang sampean dapatkan itu ada yang harus dikeluarkan. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya itu. Sudah berusaha untuk itu, Mas. Lah enggak kan gini, ada yang ngomong Allah setahun sekali gitu kan. Berarti sebenarnya kita masih kurang, makanya sampai diambil secara paksa. Bisa dipahami nggak? Iya, mungkin ya masih kurang lah, Mas. Nah, jadi positifnya mau lebaran lah, terus ya sembako gitu ya, nggak tahu lah ya. Ya sekarang gini, nah itulah manusia. Apa yang dia berikan itu dia hitung. Tapi kalau kita menghitung apa yang diberikan karo Gusti Allah, niscaya kita nggak akan bisa menghitungnya, bener nggak? Ya iya sih, Mas. Lah, di situ loh. Aku juga nggak jahat-jahat amat, kenapa? Lah. Aku orang gitu masih tega melakukan gitu ke aku. Mbak, ke suami udah begitu. Mbak, saya kasih tahu. Gitu. Sampean tak kasih tahu. Enak mana sampean dikasih kesusahan di sini, nanti di kemudian hari sampean dibikin enak.
Atau di dunia ini kita enak-enak terus. Nanti di kemudian hari sampean bayar dari keenakan itu. Aku pikir juga gitu. Lah. Pernah aku rasakan dikasih ujian maksudnya dibalikin di dunia biar apa yang dia aku rasakan semuanya ada tumplek di dunia ini. Kadang sampai mikir ke situ. Duh, sampean enggak nyadari lah dengan majikan yang baik, majikan yang ngasih tambahan, sampean dikasih kesempatan tambahan di tempat yang lain, sampean enggak dimarahin, itu sudah dikembali. Apa? Enggak tahu. Loh, enggak sebentar. Majikan itu enggak tahu, tapi sampean tahu kan? Iya, tahu aku. Lah, ketidaktahuan majikan itu salah satu cara Gusti Allah itu mengembalikan kesampaian, dibikin tidak tahu. Bisa dipahami? Loh, Sita, sampean jangan bilang iya kali. Maksudnya iya kali Mas. Bukan, itu sudah terjadi loh Mbak. Halo? Mungkin karena lah, tolong kerasnya hati berpikir itu jangan dipikirkan hanya hilangnya saja. Tapi sampean harus balance dengan apa yang sampean dapetin. Baru bisa balance, bisa seimbang. Kalau seseorang itu memikirkan apa yang diambil aja dari dia, jatuhnya sedih. Jatuhnya susah. Kayak sampean gini nangis-nangis, keinget. Iya Mas, kalau aku keinget apa ya, maksudnya ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas diikhlasin perjuangan ke suami dari 23 tahun Mas. Duh. Nggak ada apa-apanya. Terus ini ke temen lah 7 bulan kali 3.000 itu kan kadang kalau ya Allah kok kenapa banget ya. Nah, ya karena kan sampean berpikir hilangnya, sampean nggak berpikir masuknya. Iya sih Mas, lah gajiku masih standar ya, masih 4.630, cuma dikasih untuk belanja pribadi aku 900, terus yang untuk libur itu saya tanya. Oke, mohon maaf sekali lagi ngomong sama sampean itu harus sering dipotong. Karena sampean orang yang hanya ingin didengar, nggak mau mendengar orang. Itu akhirnya giliran sampean dielus-elus, sikile disembah-sembah, metu kabeh, baru sampean bingung. Jadi gini, harus belajar mendengarkan juga. Sampean harus membandingkan kehidupan sampean dengan teman-teman yang nggak dikasih makan sama majikannya, membandingkan dengan teman-teman yang disiram air panas, teman-teman yang nggak bisa tidur gara-gara mbahnya nguyah-nguyuh, ya, teman-teman yang 20 kilo berat badannya turun. Jadi sampean bandingkan itu semua supaya sampean bisa merasakan syukur. Sampean didapatkan majikan yang seperti ini. Yo, gak imbang dong. Mosok aku enak tok. Yo wis, aku ternyata dikai gak enak karo Gusti Allah. Duitku di. Nah, ngono lho. Itu cara berdamai dengan diri sendiri. Itu cara menetralisir. Jadi jangan sampean terbawa sama apa yang hilang. Cobalah melihat sekitar, menyadari, oh tibake uripku yo jek enak tibake. Timbangane kaya kula nek mirengke anune sampean niku sing kanca nganti gak iso nyaur, nganti ditelepon bang anu walaupun aku ya masih bisa gitu, aku cek masih alhamdulillah. Lah. Masih iso ngendel ngomah. Lah. Wis alhamdulillah. Nah, makanya orang yang semakin nonton konten kita, dia semakin bersyukur, dia semakin tawadu. Itu tujuan kami. Tapi kan tidak semua bisa begitu. Ya ini bagian dari usaha. Ya nggak apa-apa. Boleh orang lain mencemooh, alah golek duit lah ngene lah ngono lho, terserah gitu loh. Karena dia sekali lagi tidak mengambil nilai dan sisi positifnya. Lho jarine ngene Mas. Kalau mau tanya kebaikan dari orang yang benci ya mana bisa Mas. Lah.
Kan kata Ali bin Abi Thalib nggak usah menceritakan kebaikan kita kepada orang yang menyukai kita. Dan Iya, makanya. Dan kita nggak perlu, karena orang yang benci sama kita nggak akan pernah melihat kebaikan kita. Ya gitu. Nah ya wis toh, makanya aku nggak peduli. Yang penting ada yang telepon, tak dengerin, tak dokumentasikan, aku minta izin dan dia setuju, selesai. Iya, biar yang di luar sana mengambil posisi Ya. positifnya sendiri. Nah silahkan, mau diambil sendiri, mau dibuang, mau di skip. Jadi kan Aku telepon cerita sama Mas Andro juga biar orang yang di sana tuh tahu sebenarnya orang yang ditipu tuh susah sampai muntah-muntah kayak loh, gini. tapi gini Mbak, tapi tidak akan menyadarkan para penipu-penipu itu karena mereka sudah dimatikan hati dan perasaannya. Masa Mas? Iya, hati nuraninya itu sudah tidak ada. Dan Sampai segitunya ya? dan nanti kalau kita bisa melihat orang-orang yang menzolimi kita itu hancur lebur, berarti kita sama Gusti Allah, berarti kita benar-benar sudah ikhlas sehingga kita bisa menyaksikan orang yang menzolimi kita itu ternyata tersungkur. Tapi kan itu tidak perlu, tidak penting. Semakin sampean ikhlas, semakin cepat karma itu datang. Oh, aku pikir ya setidaknya buat orang tuh bisa menjaga diri juga biar yang suka nipu biar sadar juga. Nggak bisa. Karena hidup kita tidak untuk menyadarkan orang. Yang maha menyadarkan dan membolak-balikkan hati itu kan, iya kan? Yang di sana. Iya. Aku kira kalau dengerin kan mungkin Adina ternyata yang aku tipu segitu. Enggak, itu nggak bakal. Dia malah ketawa-ketawa. Karena memang isinya sudah setan. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi nggak ada masalah ya, namanya manusia. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang remuk, ada yang ngajur. Yang kerjaan laki-laki ditipu itu sudah berapa puluh dan berapa ratus juta itu. Dan itu masih aja terus dan orang-orangnya tetap aja sama. Oh, sama. Sama. Jadi sekali lagi Mbak, di dunia ini memang orang selalu ngomong Gusti Allah mboten sare, aku sing keturun. Sadari aja. Artinya keturun itu karena kita memang tidak menyadari. Makanya untuk sampean aku menyampaikan, coba dilihatlah teman-temannya, ya kan? Coba lebih dilihat di diri kita. Jadi lebih kita ngelihat diri balik kita. Apakah selama ini mungkin ucapan dan kata-kata kita menyakiti orang lain dan kita tidak sadar. Jadi kayak gitu sih Mbak. Karena disadarkan kita dalam hidup itu kalau sudah ditekan setekan-tekannya kan. Direndahkan kita serendah-rendahnya baru kita nyadar toh. Bersyukur, kalau aku bersyukur sampean diberikan hal yang seperti ini. Dibandingkan tidak diingatkan tahu-tahu dipundut, ayo. Iya, kadang aku juga bersyukur sih, misalnya ada yang cuma ngabab di HP, nggak kenal, nggak ada hubungan, cuma status yang kayak gitu sampai keluarin duit. Kan lebih kita kenal sama teman walaupun ntar ya ujung-ujungnya tipuan sama, tapi kan hanya lebih jahat yang itu. Jadi ya sudah, sampean semakin sadar aja, semakin hari sampean rasakan di mana bahwa kehidupan itu nggak sepahit yang kita rasakan, masih banyak yang lebih pahit dari apa yang kita rasakan. Iya sih Mas. Nah, kalau masalah majikan pun kalau lihat di teman-teman ya aku juga nggak, majikanku walaupun nggak baik-baik banget juga nggak jahat-jahat banget, lah. masih standar, masih yang penting aku setidaknya makan masih bisa, sholat rehat masih teratur, lah. Gaji masih standar ya. Lah. Tapi hidup nyaman. Nyaman aku memang Mas. Nah, kenyamanan yang
sampean dapatkan itu kan belum tentu didapatkan sama teman-temannya sampean toh. Nah, tapi ya kalau ditanya kalau sama kontrak sampai 6 gaji si utuh mbak yo golek liyane jadi gaji dhuwur-dhuwur dan lain sebagainya. Aku ya biarin lah, aku sudah Ya terima kasih. Terima kasih sarannya gitu. Terima kasih. Ngono ae lho. Iya. Kan Mas banyak teman-teman yang di luar gaji sampai 6.000, 6.500 apa. Kamu masih segitu gitu. Itu kan orang-orang yang tamak. Saya dulu juga kayak gitu. Hei Sandro, kamu jualanmu cuman segini. Itu loh sebelah jualannya sekian-kian anak ini loh. Masa kamu kalah? Kamu loh senior. Aku juga pernah digituin, Mbak. Dan terpancing juga. Akhirnya aku semangat juga. Lah, sing seneng kan perusahaan. Sing seneng kan. Aku untuk iki. Mas, enggak nurut masalahnya. Aku umur udah segini lah. Ngapain yang penting. Loh, iya. Itu berarti kan sampean logika, sampean nggak logika, sudahlah. Saya syukuri aja yang ada. Sampean kan kayak gitu. Aku juga mau tanya, sebenarnya ada sih nggak Mas perbatasan umur untuk kerja di Hongkong? Ya ada. Berapa sih Mas? Kalau pensiun itu usia pensiun 65. Oh, tapi kalau masih 50-an nggak masalah ya berarti? Ya nggak masalah. Tergantung majikannya mau nggak. Biasanya kalau sudah 50 itu sudah dia di majikan sudah sangat lama sehingga majikan sudah tahu pekerjaannya. Ini aku udah di anu lagi. Dijeng, disuruh renew. Iya, dijeng lagi. Iya, makanya aku untuk renew yang ini aku mau hati-hati, bener-bener aku nggak mau lirik teman yang nggak mau merepotkan teman, nggak mau. Ya makanya kayak ketakutan banget. Makanya berteman sama saya aja. Kalau mau ngapusi kan tinggal diviralkan saja, ngono loh. Alah, berteman kalau sampeannya, kalau butuh telepon mana ada waktu. Loh. Berteman kalau libur loh, nggak play mau telepon tok. Sampeyan yo njaluk butuh tok nek telepon lho ya nek pas libur yo. Ayo Mas tak jeng kopi, ngono loh. Ntar sampean nek libur banyak waktu. Ayo Mas tuku rujak. Kan kayak gitu. Loh. Jadi kan bukannya minta lo ya. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas orangnya, ya kenapa nggak kita kumpuli? Belajar YouTube. Temennya yang baru tapi kan ada saya. Begitu nanti anak sing sebelah-sebelah, Mbak aku tang duwe langsung sampean telepon aku. Mas kok Mbak Iko ambek aku ditembungi utang piye iki? Koncoanmu iki piye geng-genganmu? Oh ya, oke. Tak keplanin ndase, Mbak. Kan ada yang dilaporin gitu loh. Oke dah, makasih. Ya. Makasih banyak waktunya, makasih banyak. Mungkin. Wes. Ya. Wes. Ikhlas-ikhlasin. Bukan. Dikuat-kuatin, disyukur-syukurin. Jangan kalimatnya begitu. Oke, Gusti Allah. Gini. Kalimatnya jangan begitu. Kalau kalimat begitu tuh kalimat terpaksa, Mbak. Jadi kalau sampean ya wis Gusti Allah tak tampani nek ancene mbok pundhut, nek ancene gak mbok kersakno, aku duwe ngene, oke tak syukuri. Iku damai hidupe sampean, Mbak. Tenang. Walaupun liwat ngono Gusti Allah. Nah, walaupun dengan cara yang seperti ini wis tak lilo legowo wis. Karena itu memang iki kan sapa ngerti sesuk enek bubuk enek asuk-asuk. Hei leng loy Leo ma yamja. Wah, awakmu kok wapi, awakmu kok seneng. Ya pernah sih ngono iku Mas, cuma aku enggak berani lah. Aku orangnya penakut banget. Ya sampean jajal. Nek gak ngono ngejak aku tak nang sebelah. Loh enggak. Gini loh Mbak, sekali lagi. Orang itu ngobrol sama sampean, kenal sama sampean, kan sampean nggak menduga. Dianggap rezeki lah. Itu untuk ngajari sampean arepe
misal bisa jadi kan, coba sampean berpositif thinking dengan orang yang seperti itu. Jangan cuman berpositif thinking ambek sing nyekeli sikile sampean. Iya Mas, aku nek ambil wong ngono ku wedi nah. Lah, jajal. Kan ayo keliru kan. Nah sekarang coba berpositif thinking dengan yang begitu. Kira-kira podo apa enggak, apa celutak pisan apa ora, apa luweh nemen. Jarene kanca-kanca kan ngeten kan ada teman-teman yang nang Hongkong iku gak ono pacaran biasa, pacaran di jaluke kelon. Jarene ngaten Mas. Loh, ya sekali lagi, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Lah saiki misale yo semen kenal, terus dhek ngajak kelon, ayo nang hotel ngene. Koko, kowe oleh ngeloni aku, numpai aku sak senengmu oleh, tapi wani enggak kowe rabi karo aku. Ngono lho jawabane, kan jawaban cerdas. Bukan Mas, jarene wong kene selagi dijak Yamcak iku mau berarti ceritane iku sudah kayak membukakan pintu. Loh, lah iya, Mbak. Bener ya Mas? Oke, sekarang gini, sampean tak cerita nih, Yamcak tok kan nggak ada masalah. Maksudnya awal-awalnya katanya kalau sudah dijak Duh, Yamcak oke. katanya tuh Oke, tapi kan kate numpai kan mesti takon dhisik, ngejak dhisik, demek-demek tangan dhisik, bener nggak? Nah, aku darai moroti Mas jak Yamcak gelem jak anu. Nah, berarti ini yang harus dibongkar di dalam hati dan diri sampean. Moroti, berarti sampean kan negatif thinking dengan pikiran sampean sendiri. Enggak, maksudnya ntar dia batinnya gitu, tuh orang dijak Yamcak kau Loh, lah iya, itu kan pikiran sampean batin tadi loh. Kok ngeyel sih sampean iki ambek aku, Kan sampean sing batin, bukan dia. Itu kan omongannya sampean. Dia kan nggak begitu. Oh. Loh, iku makanya jangan seneng batin. Sing pasti-pasti ae. Wong Hongkong gak iso nek gak dipasti-pasti. Jangan dibatin. Kamu ngajak Yamcak aku. Gak popo ta kowe nukokno aku, ngono kan. Yo nek ancene merasa sampai nyaman seneng ambek wong lanang iku, wis ganti aku sing bayari. Lho, ngono yo kena. Ben harga dirinya sampean yo didelok karo dheke. Oh, tibae arek iki gak gantungno. Dheke yo gelem bayar. Iso seneng-seneng bareng. Lho, kan bisa merubah. Kalau tata cara pergaulan sampean tanya ke saya. Iya kan? Kan ada temanku yang punya pacar Hongkong. Ya, oke. Kan pertamanya yang ngundu-ngundu kuwi. Saya tanya, berarti sampean selalu dengerin kata teman-teman tapi sampean nggak belajar buat diri sampean sendiri. Dari katanya teman-teman itu sampean langsung ngeblok. Ya, sekali lagi kan sampean tadi kan ngomong. Sampean kan tadi ngomong, ya kan? Dari tadi omongan sampean kata-kata temanku yang lihat aku temanku, mana yang menjadi prinsipnya sampean? Nggak ada. Saya dengerin ngomong dari awal sampai sekarang itu nggak ada prinsipnya. Satu hal berarti sampean nggak punya prinsip. Ayo tambah tak kuliti saiki, ayo tambah ketok kabel lah. Setiap sampean ngomongin, aku lo lihat temenku kayak gitu. Aku lo lihat kata-katane ngomongnya nanti Allah. Iku kan kata-kata temen sampean kabeh. Mana yang jadi prinsipnya sampean dari awal sampai belakang nggak ada loh. Enggak, nah memang kalau prinsip untuk berteman sama orang Hongkong aku jujur takut. Berarti prinsipnya sampean takut ya? Takut terjerumus ke itu sebenarnya. Terus untuk saat ini kalau sama teman-teman perempuan yang ya juga kayak trauma karena sudah 3 kali kena. Terus ya ini untuk sementara ini. Duh, enggak dari kalimat sampean ini tadi loh, tidak ada yang menggambarkan prinsip. Karena orang yang punya prinsip pasti nggak ada rasa takut. Ayo, pernah tambah bingung sampean ngomong karo aku, ayo. Loh, maksudnya Mas? Loh, takut berteman. Iya, loh, gini loh. Aku duwe prinsip dalam hidup, aku duwe prinsip. Ibaratnya, ya aku mau koncoan karo kue. Yo ngali yo. Iku orang berprinsip. Aku mau duwe konco koyo awakmu. Wis mingkrio apa aku tak ngalih.
gak ketemu awakmu. Itu kan prinsip. Sampean kan gak ada pernyataan kayak gitu tadi. Sing ada kan aku takut, nanti ke sana aku takut dibeginikan, nanti ke sana aku nanti koyok ngene. Mana yang menjadi prinsip sampean itu mana? Gak ada. Ya inilah orang-orang yang hidup dalam aku kayaknya mau itu mencoba nggak berteman terus ya hidup sendiri ngono. Nah, kalau menurutku kalau sampean hidup sendiri nggak mau berteman, lawang Gusti Allah nyiptakno Adam karo Hawa. Ayo, tak patahkan teorinya sampean. Iya, aku kadang takut Mas dari program suami itu sampai aku sama itu di Facebook di app berteman aku juga nggak mau balas Mas, takut bener takut. Lah, semuanya. Lah ya, berarti sampean nggak punya prinsip. Itu loh, sampean ngomong takut tak lono gak punya prinsip, sik ngeyel aku takut. Gimana sih? Iya, karena itu membuat aku kayak takut berteman. Nah, makanya nanti dicoba kalau libur ikut golongan gerombolanku. Mencoba kira-kira bagaimana nyari lingkungan. Nanti lah nang liburnya di mana, Mas? Tak nyoba aku ingin berteman. Nah, kan di tempatku ada pengumuman komunitas YouTuber Hongkong, fanpage hari Minggu, di mana kita nongkrongnya, ya ikut coba lihat. Aku kelihatan culun di Duh, kan saya yang merhatiin. Nggak apa-apa ya, namanya juga baru masuk, baru gabung, baru ikut kan pastinya. Tapi ya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Loh, iya Mbak, sekali lagi kalau sampean nggak membuka dan mencoba menghilangkan trauma itu sedikit demi sedikit, yang terjadi Mbak, sampean hidupnya sengsara terus. Merasa sendiri. Iya. Gitu loh Mbak. Saya loh berteman karo mbak-mbak sing duwe putu. Cangkruk kadang tak lok-lokno kowe wis towe angel aturane mbok kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Kowe aku kadang ya pengen sih, cuma karena ya itu kok pengalamanku gitu amat gitu loh. Jadi kayak loh, Cik sampean pikir maneh, kok pengalamanku begitu amat? Berarti kan sampean nggak berdamai dengan diri sendiri. Kandhane kan tadi sudah kita tutup. Ya wis Gusti Allah, nek ancene jenengan kersa ajenge mundhut napa sing kula gadahi nggih kula lila legawa Gusti Allah. Ngono lho ngomonge. Tulung mangke jali mang sing luwih-luwih. Nah, ora usah njaluk. Kok nek sampean kadung nek kadung sampean dibiyuki dhuwit kaget. Nah, saya kejadian Mbak. Saya kejadian. Jadi buat saya ngerasakan banget kalau hari-hari ini, hari-hari ke depan, hidup saya itu kayak dikejar karo duit, itu dikejar Mbak. Ditawari, kowe arep duit enggak? Itu yang saya rasakan. Makanya semakin saya dibegitukan dengan uang, semakin saya harus semakin merendah. Semakin aku dengerin sampean, dengerin wong sing susah-susah, semakin aku dikejar gitu, semakin kayak gitu. Karena sifat uang itu menyukai orang-orang yang sabar, menyukai orang-orang yang tenang, menyukai orang-orang yang bahagia. Itu sifat uang yang harus sampean sadar dan tahu. Sifat uang itu menyukai orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang tidak serakah, orang-orang yang tidak gampang sombong, orang-orang yang baik hati gitu loh. YouTube sing kayak sing sengsara dadi aku syukurku ben luwih gede. Lah. Iya, ya memang harus begitu. Kita kan harus melihat ke bawah agar kita mau bersyukur. Kalau kita menggapai cita-cita, melihatnya ke atas. Jadi ben ora nangis. Lah.
Nek sing anu dadi Betul. syukure sing akeh. Karena gini loh, aku ngomong sama sampean di video di kameraku yang satu itu sekitar 32 menit dan sekarang ini 30 menit, 1 jam mbak. Mboten ngangge waktu Mas. Hah? Niku nak di YouTube mboten ngangge waktu ta? Enggak masalah, waktu enggak ada masalah. Tapi saya hanya ingin menjelaskan untuk mendapatkan pemahaman, masuk ke pikiran sampean, masuk ke logika sampean, 1 jam itu Cik kurang cukup loh. Paham nggak? Sampean Cik, Lho Mas, lah masalah iku lah 14 tahun kok kudune. Anten rada anu enak meneh ben. loh, bener. Yang paling sulit, kan sekali lagi saya bilang, yang paling sulit adalah mengikhlaskan sesuatu yang sudah hilang. Oke, betul. Lah, Apalagi pas waktu susah Mas, kelingan naik. lah. Jadi sampean Mas rande duit ngoten niku. Lah, jadi 30 menit 1 jam untuk berbicara dengan sampean, untuk masuk ke alam pemikiran sampean itu nggak gampang. Karena ada sesuatu yang masih ada di dalam diri sampean yang belum bisa dikeluarin. Jadi orang yang sudah, ibaratnya saya yang sudah banyak merasakan ngomong dengan banyak orang, untuk masuk ke dalam diri sampean susah. Gimana sampean gak kebuka, gimana sampean buat diri sampean sendiri gitu loh Mbak, maksud nggak? Ya, makanya pelan-pelan dibuka, pelan-pelan dimaafkan, pelan-pelan direlakan, pelan-pelan. Kadang-kadang dalam hati kita nek ngomong enak ae lambemu ngomong. Kan kayak gitu tuh. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Lah, makanya di awal tadi saya juga ngomong, saya juga merasakan hal yang sama, Mbak. Saya sangat mencintai pacar saya, segalanya buat pacar saya. Lama-lama saya dikecewakan. Yang ingin saya nikahi, yang saya ingin jadikan istri dengan segenap sepenuh hati saya. Ternyata kenyataan hidup begini. Loh, kalau dipikir loh, sampean kan dikecewakan 1, saya 4, Mbak. 4. Tapi kan wis temenan ya, Mas. Wis lah sampean nembe pacaran. Loh, Kene wis resmi negara agama. Loh, gini Mbak. Kalau menurut saya bukan permasalahan tenanan dan tidaknya. Kalau dihitung tenanan, saya tenanan Mbak. Setiap satu pacar saya 2 tahun dan saya datengin orang tua saya ngelamar, ditolak Mbak. Apa gak pahit Mbak? Tapi yo gak popo, aku seneng. Soalnya ditolak sadurunge mlaku. Lah nek sampean kan ditinggal setelah dilakoni kan ngono toh? Lah nggih ditinggal setelah dilakoni perjuangane wis ra direken. Loh. Isih ono orang ketiga. Jadi kalau berbicara masalah perjuangan semuanya sama, Mbak. Saya sampai tidur di saya sampai tidur di emperannya tokonya dia, nungguin dia pagi-pagi. Mamanya juga sudah sayang sama saya. Dilala anaknya gak gelem. Tanteku datang, bulekku datang, ibuku datang, satu mobil melamar. Terus endingnya gak ditompo. Dan dengan arogannya, yo sakit Mbak waktu itu. Tapi hari ini saya berbicara dalam hati saya, alhamdulillah, ternyata saya dikasih kesempatan untuk menikmati wanita yang lain, gitu aja. Ya moga-moga aku di endingnya juga happy. Happy. Kalau sampean tanya ke saya, happy. Ending akhirnya sampean nanti pasti bakal happy. Saya pernah diceritain nangis-nangis, keluarganya, bojone, utang, gak disaur sembarang kali. Di endingnya, Mas, ini ada orang Hongkong mau nikah sama aku. Umurnya 75, dia bilang kayak gitu. Dia ngasih duit ini Mas, buat untuk betulin administrasiku. Ayo, ditoto aku bilang. Anak saya masih kecil Mas, yo wis. Nek sampean oleh KTP kan, sampean iso kerja nang kene, anake sampean iso gawe ini. Bisa ya Mas, bisa aku bilang. Ayo kita tata.
Wis sampean gak usah cerita, uripe sampean mesti soro wis hancur sehancur-hancurnya, remuk seremuk-remuknya ada itu di konten saya, sampean lihat. Dan perempuan itu yang cerita sama saya itu sekarang kita lagi urus dokumennya untuk menikah. Yang dinikahi umurnya 75, kelahiran 47. Dan dia ngasih duit. Akan dibukakan pintu itu, Mbak. Bukan berarti loh nanti sama rezeki ini kudu nikah, enggak. Tapi dia, rezekinya dia itu iya, dari situ. Lain orang kan lain rezeki. Lah, Harus nikah. betul. Memang aku bener Mas, kayak apa ya? Kurang berian memang bener. Kayak aku serba ketakutan. Ini mau cuti pun bosku suruh cuti, aku kadang juga takut pulang. Habisnya ya itu kayak kan itu suami satu RT lah. Terus dia masih kerja di situ. Terus rumah yang aku bikin sama dia itu yang nempatin dia sama anak bawaan istrinya kan janda bawa anak 2 di situ. Kan kayak gimana gitu, pulang pun antara serba trauma. Ya nggak apa-apa, Mbak. Pulang gini, pulang nginep ke hotel yang ada kamar mandinya, yang ada bathtubnya, pokoknya disenengi awaknya, awake sampean itu loh diseneng no. Terus ya mungkin kalau pulang ya ke tempat itu anak yang di kampus, di kontrakan anak yang iya, terus jalan-jalan sama anaknya sampean, ya kan? Di situ wis ya disenengkan, di situ makan ambek anaknya opo semuanya, wis gak usah ngelihat yang masa lalu. Nah, ini 1 jam lebih 6 menit baru sampean ngomong, iya Mas bener kata sampean. Nah, ini tak garis bawahi loh, baru sampean kebuka pikirannya. Buka pikiran orang kayak gini nih butuh waktu loh Mbak, butuh energi. Iya kan Mas, kan termasuk itu aku pikirkan kayak sebenarnya yang aku ceritain masalah tentang di sini aja sih, masalah keluarga kan aku pikir ya mungkin membawa ke depannya juga mempengaruhi kehidupan lah kalau nggak diplongin sekalian lah. Jadi coba nek sampean pikirkan, aku iki nggone buak-buakane masalah wong, ya enggak? Tapi adakah yang aku pikir kan kayaknya kayak sinetron banget, nganti terzalimi banget. Oh, Kayaknya melebihi. ada banyak. malah cerita karo aku kate bunuh diri, Mbak. Mrene ndasmu tak cekel tak bantukno tembok, aku bilang ben sampean sadar aku ngomong ngono. Jadi karena dia sudah melihat perangai saya di YouTube, dia malah ketawa. Sampai ini loh Mas, aku sedih susah kok malah ndasku kok bentuk-bentukno nang ngene tembok iki, sampean ora duwe ngesakno. Lah timbangane sampean mati. Bunuh diri. Ya alhamdulillah belum betul niat itu lah. Loh, makanya Mbak, takutan niku Mbak. lain. Makanya sampean sik ngeles. Alhamdulillah aku nggak kayak gitu. Yang kayak gitu yang tangannya disilet-silet aja ada. Berarti itu udah saking nemennya frustasi. Nek sampean kan jek gorong. Belum Tidak Mas, tunggu telepon kadang takutnya apa terang ya. Apa ya? Ya, sekali lagi belajarlah berteman dengan yang baik-baik. Ngono lho, Mbak. Sampeyan iku kakek gak pernah gumbul wong. Dadi gumbul wong dadi wedi. Di Jepang, orang yang merasa bunuh diri, adikku kan di Jepang, hampir 17 tahunan kan. Dia juga cerita, penyakitnya orang Jepang mbok pikir enak, bayarannya gede semuanya, tapi orangnya depresi, ketemu orang takut, ngelihat kereta api itu kok rasanya pingin lompat. Terus malam nggak bisa tidur, harus minum pil dulu baru bisa tidur. Lah nek wis sampean tak ceritani kayak ngono, apa nggak sampean iki hitungane nggak parah? Terus nek sampean tak ceritani juga, adikku kena gangguan saraf, padahal duwe akeh, otaknya di MRI ternyata ada gangguan, masalah di otaknya. Apa nggak sing jadi dulure iki ngelundase? Nek sampean kan gak enek hubungan, tapi nek dhek dulurku, dibilang orang yang punya banyak duit juga bukan
nggak punya masalah Mbak, malah justru masalahnya berat. Makanya aku berdoa, ya Gusti Allah, dan nek aku mbok kei dhuwit ya aja dikei masalah pisan. Aku kei ono dhuwit tapi sing gak enek masalah. Dan dilalah saiki malah aku golek masalah. Golek masalah wong-wong. Lah. Lho guyu kan? Saiki mulai guyu. 1 jam 20 menit baru sampean iso guyu. Baru sampean ngomong iya Mas bener lah. Berarti omonganku ket mang gak bener-bener kabeh gitu. Gitu loh, Mbak. Iki lek dijujurke aku ki ketakutane mulai dari awal. Terus aku berteman itu sebenarnya kan untuk melampiaskan luka lama sing dengan luka ujungnya ngono kan jadi takutnya tambah ngono kan Mas. Gini. Kalau boleh ya. Karena kan sampean trauma ketakutan. Sampean tak kei nomor orang. Sampean coba, Bu, saya mau terapi atas ketakutan saya. Saya direkomendasi sama Sandro, YouTuber. Kira-kira bisa nggak, Bu? Kira-kira kalau toh pun berbayar harus bagaimana untuk mengobati rasa takut saya, hilang trauma saya? Mau kok, Bu, saya berbayar. Misalnya sampean mau lo ya. Saya punya dan dia menggratiskan. Online apa mesti ketemu Mas? Ya mesti ketemu dong. Kan mau berinteraksi. Liburan. Kenapa? Liburan. Ya bikin janji. Oh, bikin janji. Iya. Jadi biar sampean kebongkar, biar hidupnya sampean itu semakin lebar, semakin luas, gak cuman ngomong ambek aku. Nek ngomong ambek aku wangel, ada sesi khusus gitu loh. Dan dia memang ahlinya. Dia memang ahlinya psikologi, psikiater. Iya, bisa ntar dikasih nomornya. Nah, nanti tak kasih nomornya, sampai ngomong. Jadi bilang kira-kira bagaimana ya. Oke, saya pasti akan mengambil waktunya Ibu. Dan saya tahu Ibu tidak menarifkan ini. Ya kalau dia nggak apa-apa Mbak. Coba datang aja ketemu ya, sampai siapkan angpau aja. Red pocket lah, ucapan terima kasih gitu loh Mbak, ya. Pantes-pantesan. Jadi seperti itu. Ya punya pengalaman lain Mas dulu, karena aku sering ketakutan itu, tapi dukun sih, bukan kayak gitu. Terus tambah dipangan Mbak. Iya, itu loh Mas, maaf ya, dulu ada yang dukun sering kesini, ada punya itu loh, yang orang mana yang ujung-ujungnya jatuh naik pesawat itu loh. Ya wis pokoknya itulah. Buka di sini itu kan. Ya wis pokoknya itu. Bayar 1.500 Bu. Wah. Nanti kalau sama yang psikiater itu enggak, ya wis pawai sampean piro njaluk tulung. Bu, saya ini tidak merendahkan, tapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena meluangkan waktunya mendengarkan saya, ngajarin saya untuk plong. Mbak, ada sesi berikutnya loh, gini. Mau sampean tinggal ikut aja. Iya, makasih. Itu makasih, Mas, makasih atas waktunya. Itu garansi itu. Kalau itu nggak akan nipu sampean. Orangnya baik, sangat baik, perempuan, nggak cowok. Sama kayak sampean. Makasih. Ya? Makasih. Tolong ya ntar dikasih dikirim di WA saya. Boleh ya. Semangat ya. Sekali lagi. Makasih. Pokoknya saya tunggu sampai traktir saya tape goreng, pisang goreng, bakwan atau kopi. Weh, itu saya tunggu, Mbak. Seneng aku. Iya, makasih. Biar aku bisa ketawa di liburan loh, Mas. Masa aku kalau lihat itu di jendela kayaknya kok happy, kenapa aku nggak bisa kayak Wis pokoknya saya tunggulah. Wis semangat buat sampean ya. Oke, makasih. Sehat selalu ya, Mbak. Yuk. Ya, makasih. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Jadian 1,5 jam teman-teman. Nggak apa-apa lah. Apapun ceritanya, kalian semuanya istimewa. Dan mudah-mudahan kalian diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan pikiran. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.